Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya Wahyu Sinasih. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema Kemenak Bantul Hibat. Dan tentunya yang pertama dan utama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita semuanya. Dan perbanyaklah kita mengucap Alhamdulillah. Salawat dan salam juga teratur kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat religi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini hadir di studio narasumber yang sangat luar biasa, narasumber yang kemana-mana dalam bidang terutama IT, yaitu Bapak Samanto SAG MH, yang insya Allah akan memaparkan beberapa hal tentunya sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Sebelumnya sahabat religi, kita sapa dulu ya Bapak Samanto. Assalamualaikum Bapak Samanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih tetap semangat ya? Tetap semangat. Puasanya gimana puasanya? Semangat, pokoknya puasanya tambah sehat. Semoga sahabat religi yang melihat tayangan ini dimanapun Anda berada juga dalam kondisi sehat, terus selalu puasanya juga tetap oke. Ya. Sahabat religi yang dirahmati Allah, jadi pada kesempatan kali ini Bapak Samanto SAG MH yang ingin saya tanyakan begini Pak Samanto, bukankah KUA Bantul itu bagian dari KUA revitalisasi? Nah, mungkin kemarin tahun 2022 ada beberapa gerakan-gerakan atau mungkin inovasi-inovasi yang bisa membuat masyarakat semakin mengenal akan KUA Bantul. Nah, sekarang di tahun 2023 ini apa yang menjadi inovasi dari KUA Bantul? Ya, jadi KUA Bantul itu adalah salah satu dari KUA revitalisasi yang kita ditunjuk di tahun 2021. Tentu sebagai KUA revitalisasi kita harus menjadi KUA yang prima, kredibel dan moderat. Ya. Berbagai macam kegiatan dan juga layanan kepada masyarakat harus kita lakukan dan tentu harus lebih baik lagi. Dan pada tahun 2021, 2022 sudah banyak layanan yang kita berikan kepada masyarakat, dan pada tahun 2021 ini tentu kita ingin agar layanan KUA Bantul yang kita berikan kepada masyarakat tidak hanya itu saja, tentu kita berinovasi lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, kira-kira apa yang menjadi inovasi atau unggulan di tahun 2023 ini Pak Samanto? Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat religi yang dimanapun Anda berada seperti itu. Oh ya. Jadi yang pertama, ini kita mulai awal Januari tahun 2023 ini kita menggulirkan program yang kita beri nama Gesit Betul gitu ya. Mengapa ambil itu Pak? Ya, Gesit Betul itu singkatan dari Gerakan Bersih-Bersih Tempat Ibadah KUA Bantul ya. Tujuannya tentu agar kita memotivasi atau mensosialisasikan kepada pemilik tempat ya, pada tempat-tempat ibadah, baik itu masjid, musola bagi yang Islam maupun nanti gereja dan tempat peribadatan lain, untuk selalu menjaga kebersihan tempat ibadahnya, khususnya kepada masjid dan musola, karena kan salah satu syarat untuk sholat itu kan harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, terutama hadas kecil kan itu kita harus benar-benar jaga, jangan sampai sholat kita menjadi tidak sah karena ada najisnya. Nah, gerakan ini kita nanti akan lebih fokus di pembersihan di tempat wudhu dan kamar mandi toilet. Jadi kita dari KUA Bantul ada tim yang nanti akan
berkunjung ke masjid-masjid dan musola-musola, juga tempat ibadah lain yang kita akan membersihkan tempat wudhu, tempat kamar mandi, WC-nya kita bersihkan sebersih-bersihnya. Artinya ini sebagai contoh bahwasanya kita mulai membersihkan tempat ibadah dimulai dari tempat wudhu dan kamar mandinya dulu gitu kan. Maaf, untuk program ini yang maaf ya nih Pak Manto, yang digandeng itu apa? Misalnya karena kan akan ada namanya penyuluh, kemudian juga ada staf, termasuk mungkin kita di daerah Kapanewon Bantul ini mungkin mengajak misalnya ada DMI ya, kemudian ada namanya istilahnya UPZ dan sebagainya. Apa yang digandeng Pak Manto dalam gerakan Gesit Betul ini? Tentu setiap program itu tidak mungkin bisa berjalan dengan baik jika hanya kita lakukan sendiri gitu ya. Nah, program ini terlaksana tentu atas dukungan dari berbagai pihak. Untuk tenaga tentu dari dalam, artinya dari KUA SDM gitu ya, KUA, ya. Baik itu kepala KUA, penghulu, penyuluh pun baik yang penyuluh fungsional maupun yang non fungsional atau non ASN. Kemudian pelaksanaan tentu tidak mungkin kalau tidak ada dana, karena kan untuk membersihkan juga butuh sikat, ya, ada betul. Pembersih, cairan pembersih dan sebagainya, pengharum dan sebagainya. Nah itu tentu kalau hanya mengandalkan KUA kita tentu tidak mungkin bisa berjalan baik, karena kita juga terkait dana juga kita tidak punya dana yang berlebih ya. Untuk pengadaan peralatan atau barang-barang penunjang kebersihan itu kita bekerja sama dengan UPZ, Unit Pengumpul Zakat Kapanewon Bantul. Jadi zakat infak sodakoh, terutama infak sodakoh yang masuk ke UPZ Kapanewon Bantul itu nanti digunakan salah satunya untuk pengadaan sarana kebersihan tersebut. Nah, itu tentu tidak langsung banyak, karena program ini akan berjalan terus selama ya seterusnya. Kita mulai dari awal tahun ini kita hanya bisa mulai 1 bulan sekali. Nah, nanti kemudian ke depan nanti kita evaluasi lagi apakah memungkinkan untuk sebulan 2 kali atau bahkan mungkin seminggu sekali. Ya. Sebentar Pak Manto, ternyata sahabat religi yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kita masih akan berada di sini setelah yang satu ini. Selamat kembali bersama kami sahabat religi. Kita lanjut ya bincang-bincangnya dengan Bapak Kepala KUA Bantul, Bapak Samanto. Tadi disampaikan sudah menggandeng penyuluh, kemudian dananya dari UPZ. Nah, kemudian ketika pelaksanaan bersih-bersih seperti itu, apa yang menjadi tanggapan dari masyarakat itu seperti apa? Menolakkah atau mungkin bahagia atau apa, seperti apa? Mungkin Pak Manto bisa menjelaskan. Ya, tentu masyarakat itu merasa senang sekali. Alhamdulillah. KUA, artinya KUA sekarang terjun langsung ke lapangan, ke masjid-masjid, walaupun mungkin sederhana ikut membersihkan, tapi mereka merasa ada kepedulian dari KUA, Kementerian Agama terhadap
keberadaan masjid, terutama bagian kebersihannya. Nah, tentu mungkin masyarakat bertanya, kalau ingin agar masjidnya dapat giliran seperti apa itu ya, timnya datang itu bagaimana caranya? Jadi kita bergeraknya mulai dari perkelurahan dulu. Ya? Jadi kemarin di Januari kita masuk di Kelurahan Bantul, kemudian di Februari kemarin di Kelurahan Renggo, kemudian Maret ini karena kita puasa, kita pending dulu, nanti setelah ini di bulan April nanti kita akan mulai lagi. Nah, silahkan masyarakat yang akan mengusulkan masjidnya atau musolanya untuk masuk dalam target kita yang kita lakukan bersih-bersih itu, silakan nanti bisa menghubungi KUA gitu kan. Nanti data yang masuk akan kita pilih mana masjid musola yang ini prioritas kita beri kita kunjungi untuk kita lakukan program Gresik Bantul di tempat ibadahnya. Nah, sahabat religi, coba ya. Jadi kalau ada di masjid atau musola di dekat-dekat dengan KUA Bantul, silahkan ya bisa menghubungi kami. Ini Pak Manto sudah siap dengan timnya untuk bisa Gresik Bantul, dan sepertinya kemarin masuk di koran juga ya? Iya, kemarin dari KR juga memuat program kami. Selain KR juga tentu media-media Kemenak juga betul. Itu. Termasuk Jakarta sampai datang ya ke KUA Bantul ya, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Nah, sahabat religi, mungkin tadi disampaikan Pak Manto tentang Gresik Bantul ya. Mungkin masih ada lagi Pak Manto apa program yang memang luar biasa yang intinya dapat bermanfaat untuk masyarakat selain Gresik Bantul? Ya, tadi sudah Gresik Bantul, kemudian ada program lain lagi. Jadi sekarang di tahun 2023 ini KUA Bantul sudah masuk program digitalisasi, yaitu kita sudah punya TTE, tanda tangan elektronik, sehingga ini mendukung layanan online. Jadi masyarakat untuk beberapa layanan bisa tidak harus ke KUA, bisa berarti membantu sekali ya, masyarakat. Jadi mereka bisa kontak KUA, tapi tetap harus kontak dulu karena pelayanannya kan kita tidak mungkin langsung memberikan layanan tanpa ada permohonan. Jadi ada permohonan layanan, terus nanti syarat-syaratnya bisa dikomunikasikan dengan KUA. Nanti hasilnya juga akan kita kirim melalui media dalam hal ini mungkin yang lebih efektif sekarang pakai WA ya, WhatsApp Nah, sahabat religi, itu tadi ada baru 2 program ya. Ternyata mungkin kita korek-korek ya biar tambah semangat. Mungkin ada lagi program unggulan atau inovasi dari KUA Bantul selain tadi yang pertama adalah Gresik Bantul, kemudian yang kedua adalah TTE. Mungkin ada lagi Pak Manto program yang bisa disampaikan atau disosialisasikan kepada sahabat religi dimanapun berada, monggo. Ada, hanya memang sebelum program yang selanjutnya terkait TTE mungkin masih ada yang ingin bertanya terkait layanan apa yang bisa di TTE ya, yang gitu. Betul. Jadi tidak semua layanan KUA itu online, tetap mereka harus datang ke KUA, tapi beberapa layanan yang mereka bisa menggunakan layanan online dan tidak harus ke KUA itu yang pertama rekomendasi nikah. Jadi untuk membuat rekomendasi nikah, Caten itu memungkinkan untuk tidak ke KUA, cukup dari rumah. Nah, syaratnya tentu menghubungi kontak KUA. Di website KUA itu ada nomor WA-nya, dan bisa juga layanan online PTSP Kemenak Bantul itu juga ada layanan langsung ke KUA Bantul, nanti ada kontaknya. Pilih rekomendasi nikah, nah nanti bisa terhubung dengan petugas yang melayani. Nah, di antara syaratnya untuk bisa mendapatkan layanan rekomendasi nikah secara daring atau online itu nanti surat-surat yang sudah dibuat dari kelurahan itu cukup difoto saja. Difoto ada surat N1 yang dari kelurahan, kemudian KTP, KK, kemudian akte kelahiran, itu difoto kirim ke nomor kontak KUA. Nanti KUA akan membuatkan rekomendasi berdasarkan data yang masuk melalui
WA tersebutnya dari foto-foto yang dikirim ke kita. Nanti kita buatkan rekomendasi nikah, kita TTE, tanda tangan elektronik, nanti kita kirim ke yang meminta layanan tersebut lewat WA juga. Nanti caten tinggal mengunduh, mencetak sendiri, langsung nanti bisa dibawa ke KUA tujuan tempat menikah. Tadi sedikit tambahan yang program yang baru lagi Pak, sebelum nanti ditutup gitu, seperti apa itu teman-teman? Kita sudah ada 2, dan ini yang ketiga. Kita punya program yang kita beri nama Gema Lisan Sibata, gerakan membaca dan menulis huruf Al-Quran siswa Bantul Kota. Jadi tujuannya ini kita ke para siswa-siswi, anak-anak didik sekolah yang ada di SD, SMP, agar mereka bisa membaca dan menulis huruf Al-Quran. Jadi nanti dari KUA kita menyiapkan SDM untuk mengajari mereka membaca, menulis huruf Al-Quran dari nol sekalipun, misalnya sama sekali belum bisa baca Al-Quran, nanti tim dari kita akan membimbing mereka, para siswa-siswi, untuk membaca Al-Quran. Kita mungkin menggunakan metode Iqra ya, pakai Iqra dari Iqra 1 sampai jilid yang ke-6 nanti sampai selesai. Nah, ini untuk saat ini kita bekerja sama dengan SD Negeri Tegal Dowo yang sudah kita melaksanakan MOU terkait program Gema Lisan Sibata ini. Nah, tentu ke depan kita membuka peluang dari sekolah-sekolah lain, SD maupun SMP, untuk kita bersama-sama menggerakkan, mensosialisasikan gerakan membaca dan menulis huruf Al-Quran, agar para siswa-siswi muslim itu ya bisa membaca huruf Al-Quran, bisa menulis huruf Al-Quran, huruf hijaiyah. Tentu ini kalau tidak dimulai dari kita, tidak ada yang memulai gitu juga, saya kira kita khawatir nanti mereka tidak bisa membaca menulis huruf Al-Quran. Ya. Kesimpulannya Pak Samanto, jadi apa saja yang menjadi program unggulan tadi disampaikan sebagai, mungkin ada kata-kata terakhir ya kepada sahabat religi semua dimanapun Anda berada. Program inovasi KUA Bantul di tahun 2023 ini, yang pertama adalah Gesit Betul, gerakan bersih-bersih tempat ibadah di wilayah Kabupaten Bantul. Kemudian yang kedua, kita ada TTE yang memungkinkan layanan online. Pengguna layanan tidak harus datang ke KUA Bantul, cukup kontak via daring. Kemudian yang ketiga adalah Gema Lisan Sibata, gerakan membaca dan menulis huruf Al-Quran para siswa-siswi di wilayah Bantul Kota. Jadi itu 3 yang saat ini sudah kita lakukan, dan saya kira nanti akan ada inovasi-inovasi lagi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akan kita siapkan lagi, kita programkan lagi. Ya, ternyata alhamdulillah ya sahabat religi, jadi mungkin pada kesempatan hari ini tentang unggulan dari inovasi dari KUA Bantul mungkin seperti itu. Makan garam dengan semangat, programnya memang semangat atau programnya hebat. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Tak lupa kami mengucapkan bunga selasih, bunga kenanga, terima kasih untuk semuanya, khususnya untuk tim kreatif dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul, dan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.